Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung, terkhusus kepada narasumber kita, pemateri kita. Terima kasih banyak Pak sudah membersamai kita. Insya Allah acara kita akan mulai bentar lagi ya, pukul 13:06, 1 menit lagi insya Allah. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmahin, amma ba'du. Yang terhormat Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Ibu Profesor Dr. Hajjah Amani Lubis, MA, beserta jajarannya, dan yang saya hormati Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta jajarannya, dan yang saya hormati Ketua Program Studi Manajemen Dakwah sekaligus dosen mata kuliah Manajemen Dakwah, Bapak Dr. Sugiharto, MA, serta seluruh panitia acara webinar Manajemen Dakwah dengan tema Pembinaan Manajemen Haji dan Umroh di Era New Normal, yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Saya, Muhammad Andrian Fitriansyah, selaku MC, akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan dari Ketua HMPS Manajemen Dakwah, yang ketiga yaitu pemateri atau acara inti dari acara webinar ini, dan yang keempat ada tanya jawab, yang kelima penutup atau doa. Baik, kita mulai saja dengan membaca Quran agar acara kita dapat berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yaitu dari Ketua HMPS Manajemen Dakwah, Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah, kepada Saudara Arfian, apa sudah hadir?
login ya? Sedang login. Assalamualaikum. Apakah sudah hadir Saudara Arfian? Wan, matiin dulu, matiin dulu. Matiin dulu tuh. Belum berisik. Yang berisik itu matiin. Sudah hadir Saudara Arfian? Baik, kepada Saudara Arfian sebagai wakil dari Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah untuk sambutan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya wa la rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Kak Marwan Ruswandi, SPD, selaku pemateri pada webinar kali ini. Yang saya hormati juga kepada moderator sekaligus segenap jajaran panitia yang mengadakan webinar pada kali hari ini. Syukur alhamdulillah saya ucapkan kepada teman-teman yang telah komitmen untuk mengikuti acara pada kesempatan kali ini. Berbicara tentang webinar kali ini merupakan suatu pengamalan daripada Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran. Ya. Yang teman-teman sendiri mengetahui bahwasanya kita sebagai mahasiswa dituntut untuk menjadi insan-insan yang baik, insan-insan yang bermanfaat. Begitupun teman-teman semua. Ya, saya mewakili HMPS berterima kasih kepada teman-teman yang telah mengadakan webinar ini. Semoga webinar ini bermanfaat, berjalan dengan lancar, serta menjadi pacuan terhadap teman-teman sendiri untuk lebih giat dalam belajarnya dan berkonsentrasi dalam 3 konsentrasi yang ada di Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah, yaitu manajemen haji dan umroh khususnya, manajemen lembaga MLKS, serta Ziswap. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Saya Rizky Arfian Al-Fakir mengucapkan beribu maaf atas keterlambatan serta
terbataknya kata ini. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lakum syukron. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Assalamualaikum. kasih atas sambutannya dari Saudara Rizky Alfian Al-Fakir selaku perwakilan dari HMPS Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah. Sambutan kedua yaitu dari Ketua Pelaksana acara webinar manajemen dakwah dengan tema pembinaan manajemen haji dan umroh di era new normal. Kepada Saudara Alinda Wardani, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Ghafur. Salawat serta salamnya marilah kita curah limpahkan kehadiran alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Wakil Ketua Himpunan Program Studi Manajemen Dakwah Kak Rizky Alfian. Yang saya hormati pula mohon maaf kakak pemateri Kamarwan Rusmandi SPD. Dan yang saya hormati teman-teman rekan-rekan perjuangan yang mudah-mudahan Allah berkahi. Amin. Tidak akan banyak yang saya sampaikan. Saya perwakilan dari panitia ingin mengucapkan terima kasih yang banyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah hadir dalam webinar ini, dan terima kasih juga kepada kakak pemateri yang sudah meluangkan waktunya. Tujuan diadakannya webinar ini adalah semata-mata untuk tugas ulangan akhir semester mata kuliah manajemen dakwah. Dan alhamdulillah peserta yang sudah mendaftar terdapat 56 peserta, tapi nampaknya yang baru 3 peserta. Saya ingin meminta maaf dari Bapak dosen sendiri, yakni Bapak Sugiharto. Beliau berhalangan hadir dan saya mewakili, mohon maaf tidak bisa hadir. Saya mohon maaf apabila dalam acara ini banyak kekurangan, dan mudah-mudahan acara webinar ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu tadi sambutan dari Ketua Pelaksana Alinda Wardani. Selanjutnya yaitu materi acara inti dari acara webinar ini, yaitu tentang pembinaan manajemen haji dan umroh di era new normal. Saya selaku MC akan mengalihkan kepada moderator yaitu Asep Kurniawan. Kepada waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak MC atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Hadirin hadirat ya, yang insya Allah di siang menuju sore yang cukup mendung kalau di sini ya, tapi tidak mengurangi kemeriahan acara kita. Selamat bergabung di acara webinar manajemen dakwah. Saya harap teman-teman semua yang sudah join di sini bisa untuk siap mendengarkan pembahasan yang menurut saya luar biasa, kece parah ya, dan pastinya menarik untuk kita obrolkan, untuk kita diskusikan nanti ya di akhir, yaitu mengenai
webinar manajemen dakwah dengan tema pembinaan manajemen haji dan umroh. Nah, sedikit pendahuluan berbicara mengenai manajemen haji dan umroh. Pastinya kita juga berbicara mengenai kewajiban seorang muslim, yaitu menunaikan ibadah haji, dan pastinya merupakan sunat melaksanakan ibadah umroh yang pastinya ada di dalam poin nomor 5 dalam rukun Islam. Nah, di dalam jurusan manajemen dakwah sendiri ada beberapa pemokusan, di antaranya MHU, yang mana di dalamnya membahas bagaimana pengelolaan, bagaimana memanage haji dan umroh supaya bisa sesuai yang kita harapkan. Ya, itu mungkin. Nah, baik, alhamdulillah ya, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini kita bisa dibersamai oleh narasumber yang insya Allah ya keren dan bisa menambah wawasan kita. Selamat bergabung kepada narasumber kita ya, Ustadz Marwan Ruswandi. Alhamdulillah. Nah, baik, sebelumnya izinkan saya membacakan CV beliau. Baik, sebentar. Nama Ustadz Marwan Ruswandi, SPD, jenis kelamin laki-laki, alamat veteran Cikeretek, Tapos 45 km, Yayasan Al-Ajiziyah, tempat tanggal lahir Bogor 15 September 1995, kewarganegaraan Indonesia, status lajang. Barangkali ada yang mau teleponnya bisa langsung PC 085 774 401 639. Prestasi di sini sudah banyak ya. Beliau aktif di organisasi Himpunan Qori-Qoriah Mahasiswa atau Hikmah ya, dan aktif juga di organisasi Komisi Pengawasan Aktivis Dakwah. Hobi mungkin ada di sini tertera, dan minat beliau hobi membaca buku, terus dunia tarik suara, dan mengikuti kegiatan sosial. Masya Allah ya, jika dibacakan banyak perolehan beliau yang bisa kita jadikan pengalaman dari beliau. Nah, sebelum kita sambut beliau bersama-sama, izinkan saya, apakah beliau sudah bisa termonitor dengan kita? Assalamualaikum Pak Marwan, apakah sudah bisa terhubung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Gimana kabarnya Ustadz? Ya. Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya, sehat? Alhamdulillah Ustadz, luar biasa baik ya. Baik, supaya tidak panjang lebar, kita sambut oleh kita semua pemateri atau narasumber pada siang kali ini, Ustadz Marwan Ruswandi, dengan segala hormat dan waktu kurang lebih 60 menit. Saya persilakan dengan seluas-luasnya. Silakan, terima kasih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli amma ba'da ay masyhur amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala fi kitabi alfiyah farfa bidomi wan siban fathan wajur kazikrullahi abdahu yasur wa zimbi taskinin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat beserta salamnya marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Prodi Manajemen Dakwah Bapak Dr. Sugiarto MA, dan juga yang saya hormati selaku MC Antian, dan juga yang saya hormati moderator Kang Asep Kurniawan, dan juga Ketua Pelaksana ya Alinda Wardani.
Sebelumnya jazakallah khairan katsir telah memberikan waktu kepada saya. Namun ini kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar, dan saya pun juga bukan ahli, bukan apa, namun kita sama-sama untuk belajar. Namun sebelum dimulai, boleh saya lihat wajah-wajah yang yang cantik dan gantengnya mana? Ya, boleh on cam ya. Kita ada peribahasa tak kenal maka tak sayang gitu ya. Ya baik, semuanya tadi sudah disebutkan, CV saya sudah dibacakan. Ya, perkenalkan sekali lagi, nama saya Muhammad Nurran Ruswandi. Saya tinggal di Bogor ya. Di sini ada orang Bogor? Ada orang Bogor? Ada? Ada Kak. Ada. Bogornya di mana? Bogornya di mana? Nah, kalau saya Bogornya di Kecamatan Caringin, di Cikretek, Pancawati. Di situ juga ada cafe hits ya, yang lagi hit. Namanya Cafe Kopi Daong. Ya, barangkali ada yang sudah mendengar ya. Ada Cafe Kopi Daong, itu dekat rumah saya. Terus untuk sekarang saya kuliah di STIE Ganesha. STIE Ganesha Ciputat, Legoso ya. Ngambil S2 di sana, manajemen pendidikan. Dan juga untuk sekarang saya aktif di travel umroh dan haji, travel Tanur Mutmainah, itu ada di Cengkareng. Oke, baik, langsung saja ke materi. Namun sebelum ke materi saya punya quotes nih. Ya, quotesnya pendidikan itu bukan hanya kita ke sekolah, ke kampus, dan mendapatkan ijazah. Tapi pendidikan itu di mana kita mempunyai kemampuan wawasan yang luas, dan juga bisa menyerap ilmu yang manfaat dan juga barokah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Oke, langsung materi, boleh? Oke, untuk yang pertama saya mau tanya nih, apa itu manajemen? Definisi manajemen, ada yang tahu? Ada. Definisi manajemen? Mengatur. Bisa, terus? Mengelola, Ustaz. Betul, bisa. Nah, ada lagi? Nah, itu ya salah satu definisi manajemen secara logatnya. Namun saya ambil referensi dari buku ya, Soekarno, yang mana boleh di-share materinya biar yang lain bisa baca, bisa lihat ya. Nah, ini saya ambil yang pertama menurut Soekarno. Manajemen ialah proses dari memimpin, membimbing, dan memberikan fasilitas dari usaha orang-orang yang terorganisir formal guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian dipaparkan juga tentang manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Itu diambil dari Soekarno ya, dasar-dasar manajemen ya, halaman 4. Dan juga saya ambil dari menurut Hasibuan ya, manajemen adalah ilmu dan seni ya, mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, dari beberapa pakar tersebut kita bisa simpulkan bahwa manajemen itu mengatur
mengelola secara memenuhi tujuan kita, memenuhi sasaran kita ya, itu yang namanya manajemen ya. Itu boleh jadi referensi ini dari dasar-dasar manajemen dan juga manajemen sumber daya manusia dari Hasibuan dan juga Soekarno. Ini. Terus selanjutnya boleh? Ya, setelah kita mengetahui manajemen ini, ada beberapa unsur-unsur manajemen yang memang harus kita kelola di manajemen tersebut, khususnya di manajemen haji dan umroh. Yang pertama, ya. Men itu adalah manusia atau tenaga kerja. Maksudnya bagaimana? Ketika kita akan membuat satu buah produk atau perusahaan, khususnya umroh dan haji, tentunya kita harus melibatkan orang lain, ya, harus melibatkan orang lain, tenaga kerja, dan kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita itu kan makhluk sosial ya, kita itu tidak bisa hidup sendiri ya. Apalagi ketika membuat satu buah perusahaan, tentunya kita harus membutuhkan banyak tenaga ya, tenaga kerja. Dimulai dari divisi dari bendahara, sekretaris, nah itu harus ada ya. Terus juga pembimbing haji, terus tour leader, nah itu termasuk kepada unsur-unsur manajemen. Oke, selanjutnya yang kedua adalah money ya. Ketika kita akan membuat sebuah perusahaan atau khususnya manajemen mengelola umroh dan haji, tanpa uang itu kita tidak bisa menggaji atau tenaga kerja. Nah, tentunya kita harus memakai uang. Kita juga kuliah di UIN ya, di UIN Syarif Hidayatullah. Kalau tidak ada uang kita tidak bisa masuk ya. Untuk pendaftarannya tentunya seperti itu. Terus selanjutnya ada material ya. Ada material, bahan-bahan atau perlengkapan. Ketika kita akan melakukan umroh atau haji tersebut, tentunya kita harus membeli ya bahan-bahan atau juga perlengkapan, di antaranya perlengkapan umroh ya, seperti ini ya. Ada koper, ada bantal leher ya, dan lain-lain. Perlengkapan umroh dan haji itu harus ya dibelinya tentunya memakai uang. Dan juga tiket pesawat ya, boarding pass, terus paspor, terus lagi hotel, terus makannya ya, itu bis, semuanya akomodasi itu tentunya harus memakai uang ya, atau pembiayaan. Nah, untuk pembiayaan di haji dan umroh ini, untuk zaman sekarang ini ada solusi ya, ada namanya umroh dulu bayar belakangan, yang mana jamaah hanya membayar DP dan bisa langsung berangkat untuk ke Baitullah. Bukan mengajarkan untuk berhutang ya, tapi itu kita memberikan solusi di mana pertravelan di Indonesia ini banyak sekali yang tidak amanah. Sudah membayar cash tapi tidak diberangkatkan ya. Makanya ada program umroh dulu bayar belakangan. Itu untuk membayar semua bahan-bahan dan juga perlengkapan. Terus selanjutnya ada mesin ya. Mesin-mesin itu contohnya seperti pesawat, terus bus, nah itu semuanya kita tidak bisa berangkat ke sana kalau tidak ada tersebut. Tentunya bahan-bahan tersebut juga itu harus memakai uang ya. Selanjutnya ada metode cara sistem kerja. Ketika kita sudah ada unsur-unsur yang tadi, ada money, material, machines ya, tentunya kita harus membuat satu buah metode untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk para jamaah, maupun jamaah umroh ataupun jamaah haji.
Nah, setelah semuanya itu ada satu lagi, ada namanya market ya. Market kita atau pasar kita itu adalah jamaah di Indonesia. Karena kita itu termasuk orang Muslim terbesar ya di dunia juga, termasuk yang paling banyak muslimnya. Makanya market kita itu adalah Indonesia khususnya tentunya. Banyak sekali itu. Di 250 juta hanya baru berapa persen ya? Baru ada sekitar 1.200.000-an. Saya lihat data di The Best Arab Saudi ya, baru 1.200.000-an dari 250 juta. Tentunya banyak peluang untuk kita semuanya, apalagi ada sistem umroh dulu bayar belakangan ya itu. Dan juga market kita, boleh ditampilin gambar-gambarnya yang sudah di itu. Nah, market kita juga kita bisa masuk ke majelis taklim ya, untuk promosi atau kita mengadakan seminar, mengadakan webinar seperti ini. Nah, itu bisa untuk menjadi, apalagi sekarang lagi zaman pandemi seperti ini, di era new normal, itu memang jadi kendala juga buat kita semuanya, pertravelan di Indonesia, dalam market jamaah ya, market jamaah. Jadi kita tidak bisa mengadakan seminar-seminar besar di hotel ataupun di tempat-tempat yang lainnya karena pandemi seperti ini. Nah, kita pun pada hari ini diadakanlah webinar. Oke, inilah unsur-unsur manajemen. Paham ya semuanya ya? Unsur-unsur manajemen. Udah paham semua? Nah, ini adalah pembimbing jamaah haji ya. Pembimbing jamaah haji. Ini uangnya, ini perlengkapan, ini visa, hotel, paspor, dan boarding pass-nya. Gitu. Oke, next. Boleh, next. Nah, kita setelah unsur-unsur manajemen itu ada namanya fungsi ya. Fungsi dari manajemen. Fungsi dari manajemen saya ambil menurut Handoko untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dapat dilakukan dengan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan, planning ya. Pertama itu fungsi manajemen, itu kita harus ada perencanaan. Kita juga sebenarnya untuk hari ini webinar ini boleh dikatakan manajemen ya, tapi manajemen di dalam mengadakan webinar. Sudah direncanakan pematerinya siapa, akan mendapatkan apa gitu ya. Nah, itu yang pertama, fungsi-fungsi dari manajemen itu harus perencanaan. Oke, yang kedua itu ada ya. Ketika kita sudah merencanakan satu buah perusahaan, tentunya kita harus membentuk yang namanya pengorganisasian. Ada ketua, ada bendahara, ya, ada bagian komisaris, ya, ada bagian yang lainnya. Nah, itu ada di dalam pengorganisasian, ya. Terus selanjutnya ada penyusunan pegawai ya, penyusunan personalia dan kepegawaian atau stepping. Nah, itu setelah kita pengorganisasian, kita pun harus membentuk penyusunan personalia atau kepegawaian ya, dari mulai resepsionis, security dan yang lainnya. Nah, itu. Terus selanjutnya ada setelah stepping itu ada leading ya. Ada leading itu pengarahan dan kepemimpinan. Pengarahan dan kepemimpinan dari seorang direktur ataupun mungkin dari sini mudah-mudahan ada yang menjadi seorang direktur pengusaha travel haji dan umroh ya.
Nah, itu kita harus memberikan pengarahan kepada pegawai, kepada organisasi yang kita sudah bentuk. Nah, itu harus memberikan pengarahan. Setelah itu kita harus ada controlling ya. Kita harus mengontrol pegawai dan juga keorganisasian yang tadi kita sudah bentuk. Yaitu itu adalah fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama adalah perencanaan ya. Terus yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada stepping, penyusunan personalia kepegawaian, dan juga ada pengarahan kepemimpinan dan juga pengawasan controlling. Itu untuk fungsi manajemen, khususnya di manajemen haji dan umroh ya. Terus setelah fungsi manajemen ada, kita tuh harus punya prinsip ya, prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen itu untuk apa sih gitu ya? Yaitu supaya kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk para jamaah. Ya, memberikan pelayanan yang terbaik untuk para jamaah. Di antaranya yang pertama, identifikasikan kebutuhan jamaah yang sesungguhnya. Apa sih kebutuhan-kebutuhan jamaah itu ya? Dari mulai handling, perlengkapan umroh, dan juga tiketing, paspor, terus apalagi obat-obatan. Nah, itu harus semuanya kebutuhan para jamaah kita harus sudah mengcover. Kita harus sudah mempersiapkan supaya kita memberikan pelayanan yang terbaik. Yang kedua, sediakan pelayanan yang sepadu atau one stop shop ya. Pelayanan yang sepadu itu seperti ini. Misalkan ketika koper nih handling, kata staf yang ini, nanti perlengkapan umrohnya dikirimkan ke alamatnya masing-masing. Kata staf yang lain, Ibu untuk kopernya diambil sendiri ya ke kantor. Nah, itu kan tidak sepadu ya, tidak satu komitmen dengan staf yang lain. Nah, makanya kita harus memberikan pelayanan yang sepadu kepada para jamaah. Nah, itu supaya kita memberikan pelayanan yang terbaik. Terus juga buat sistem dan mendukung pelayanan jamaah. Tentunya ketika kita membuat packaging umroh dan haji, itu kita harus membuat sistem ya. Sistemnya bagaimana, cara supaya banyak yang minat umroh bersama kita ya. Nah, itu. Dan juga kita harus mendukung pelayanan jamaah. Yang selanjutnya, usahakan agar semua orang atau karyawan bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan. Misalkan bagian bendahara harus bertanggung jawab di bagian bendahara. Sekretaris pun seperti itu, komisaris dan yang lainnya pun harus bertanggung jawab. Kita juga di sini semuanya bertanggung jawab ya, bertanggung jawab ketika kita diberikan oleh orang tua kita untuk bayar kuliah, untuk apa gitu ya. Tentunya kita harus ada hasil di perkuliahan kita ini gitu ya. Perkuliahan di UIN, dimanapun kuliahnya. Nah, itu kita harus bertanggung jawab, harus memberikan ke orang tua kita, membuktikan ya bahwa kita itu dalam kuliah ini hasil gitu ya, seperti itu. Terus ada juga layanilah keluhan jamaah dengan baik. Nah, ini banyak ada keluhan-keluhan ya. Ketika kita menghadapi jamaah seperti ini, yang keluhan A, I, E, O gitu ya. Nah, itu kita tetap harus melayaninya meskipun itu ada kesalahan dari kita ya. Saya berpesan pokoknya semuanya ketika kita menjadi pelayan tamu Allah, tamu Rasulullah ya, itu kita harus melayani keluhan jamaah dengan baik, harus dengan senyuman. Malahan saya itu diajarkan seorang tour leader itu harus 20 sabar. Menjadi pelayan tamu Allah, tamu Rasulullah itu harus 20 sabar. Sabar. Nah, itu ya. Terus berinovasi. Nah, berinovasinya seperti apa? Misalkan pendaftaran dari mulai tanggal 21 Desember
paspor dan suntik vaksin digratiskan. Nah, boleh tuh jadi inovasi buat kita dalam menarik para jamaah umroh ataupun haji. Terus ada DP 0%. Nah, tanpa DP bisa langsung berangkat ke Baitullah. Ada juga umrohnya bayarnya di tanah suci, boleh. Nah, itu kita harus berinovasi ya. Itu salah satu contoh inovasi-inovasi. Terus selanjutnya karyawan adalah sama pentingnya dengan jamaah. Tentunya nanti kita dalam memanage sebuah travel umroh dan haji, kita jangan milah gitu ya. Kita harus samakan semuanya, pentingkan semuanya. Karyawan tentunya kita mempentingkan untuk memberikan pelayanan, dan juga jamaah itu juga harus mendapatkan pelayanan yang terbaik dari karyawan. Selanjutnya bersifat tegas tapi ramah dengan jamaah. Ya, lain galak, bukan galak ya. Tapi kita ramah, tegas gitu ya. Tegas. Nah, itu mungkin udah pada paham lah semuanya. Terus selanjutnya menjalin komunikasi dan interaksi khusus dengan jamaah. Nah, ini kita harus berinteraksi dengan para jamaah atau dibuatkan satu buah grup pemberangkatan, misalkan jamaah tanggal 15 Desember misalkan gitu ya. Nanti itu dibuatkan grup ya untuk supaya ada kita tuh diakui gitu ya. Para jamaah tuh senang gitu ya kalau kita rangkul, kita ini senang. Terus selanjutnya selalu mengontrol kualitas. Nah, ini ketika kita sudah naik daun ya. Ketika kita sudah naik daun itu kita harus mengontrol kualitas. Di awal ketika promosi kita memberikan pelayanan yang terbaik, pemberangkatan pertama, pemberangkatan kedua memberikan pelayanan yang terbaik. Pas ketiga itu kita memberikan pelayanan yang di bawah kualitas yang pertama tadi. Nah, itu tidak boleh ya. Kita harus kalau bisa ditingkatkan kualitasnya. Nah, itu prinsip-prinsip kita dalam mengatur sebuah manajemen travel haji dan juga umroh. Lalu bagaimana sih ciri-ciri pelayanan yang terbaik itu? Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah tersedianya karyawan yang baik. Ya, tersedianya karyawan yang baik. Nah, itu kita harus mempunyai rekanan-rekanan yang memang always smile gitu ya. Tersenyum, memberikan sapaan kepada para jamaah. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana yang baik. Nah, sarana dan prasarana yang baik itu ketika kita memberangkatkan travel haji dan umroh, ketika di bandara ya, banyak jamaah umroh dan haji yang suka ngampar dan dikasih nasi kotak, betul gak? Nah, itu. Tapi ketika kita kasih sarana prasarana, kita kasih fasilitas, kita masukkan ke lounge ya, biar mereka masuk ke restoran, biar makannya di restoran. Nah, itu salah satu servis dalam memberikan pelayanan yang terbaik ya. Kalau travel lain ada yang ngampar ya, lalu dikasih nasi kotak. Nah, tapi kalau kita dalam memanajemen sebuah travel haji dan umroh itu ya, kita memberikan pelayanan yang terbaik, salah satunya dengan memberikan lounge ya, ketika para jamaah datang biar langsung istirahat di restoran dan makan di restoran ya. Selanjutnya dapat bertanggung jawab. Nah, ini semuanya kita harus tentunya bertanggung jawab ya. Ada masalah apa, kita harus bertanggung jawab sebagai pelayan tamu Allah, tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu selanjutnya mampu melayani secara cepat dan tepat ya. Ketika ada jamaah yang sakit nanti, misalkan itu pasti ada ya jamaah yang sakit. Nah, itu kita harus cepat ambil tindakan gitu ya, jangan melehoy gitu ya. Ketika ada jamaah yang sakit atau ada keluhan atau kita harus cepat ya. Terus selanjutnya mampu berkomunikasi. Komunikasi udah paham semuanya, kita harus bisa merangkul
para jamaah, misalkan ibu, bapak udah makan belum gitu ya, tanya sapa-sapa, gimana kabarnya, sehat, nah itu. Terus selanjutnya memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik. Nah, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik. Misalkan para jamaah nanya, ibu-ibu itu yang di Madinah itu di masjid ada kubah warna hijau. Ada kubah warna hijau itu apa ya? Kita yang punya travel haji dan umrohnya apa ya? Gitu ya. Nah itu harus tahu juga, harus pengetahuan. Nah di Madinah itu ada satu buah masjid ya, kubahnya itu kubah warna hijau, itu namanya Raudhah. Ya, namanya Raudhah. Raudhah itu adalah tempat di mana diijabahnya doa. Ya, Raudhah itu baina mimbar wa makom Kanjeng Nabi Muhammad SAW, antara mimbar dan juga di sini ada makam Rasulullah SAW. Nah di tengah-tengah ini itu Raudhah, di mana salah satu tempat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya berusaha memahami kebutuhan jamaah ya. Nah, ini Ibu ada butuh apa-apa nanti boleh ya hubungi saya. Nah, seperti itu ketika kita memberikan pelayanan yang terbaik, menjadi seorang tour leader ya, ataupun bimbing haji gitu ya. Lalu selanjutnya mampu memberikan kepercayaan kepada jamaah. Nah, kita sebagai ataupun marketing atau agent travel haji dan umroh, kita harus memberikan kepercayaan kepada mereka gitu ya. Harus bisa meyakini mereka gitu ya. Seperti halnya ketika mau menjalinkan sebuah pernikahan ya, kita tuh harus meyakini perempuan tersebut gitu ya, supaya bisa bersatu gitu ya, meyakini. Nah, ini juga kita harus saling percaya ya satu sama lain, antara jamaah dan juga kita sebagai marketing travel haji dan juga umroh. Dan juga ada hal-hal dalam hal tersebut ada 5 dimensi ya, 5 dimensi kualitas pelayanan yang baik ya, kualitas pelayanan yang baik. Yang pertama ada kehandalan atau reliability, yaitu kemampuan untuk melaksanakan jasa yang disajikan dengan tepat dan terpercaya. Nah, ini kehandalan kita dalam memanage para jamaah dari mulai pendaftaran, dari mulai pembuatan paspor, suntik vaksin. Nah, itu kita harus sajikan pelayanan yang terbaik supaya mereka percaya kepada kita. Ya, kita fasilitasi, kita antar, kita temani ketika pembuatan paspor dan suntik dan yang lainnya. Itu kehandalan ya. Yang kedua ada responsif. Nah, responsif ini yaitu keinginan untuk membantu para konsumen ya, para konsumen dan memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin. Itu kita harus respon, jangan slow respon. Kita harus respon, no slow respon. Selanjutnya ada keyakinan, yaitu pengetahuan dan kesopanan santunan, ya, kesopanan para santunan para pegawai perusahaan serta kemampuan menumbuhkan rasa percaya diri konsumen terhadap perusahaan. Nah, ini penting juga buat kita semuanya ketika kita menjadi seorang market atau agent travel haji dan umroh. Kita harus meyakinkan, yaitu dengan cara pertama dengan sopan santun kita tentunya, dengan akhlak, dengan adab kita semuanya ya, dan juga kita sebagai atasan atau branch manager dan yang lainnya memberikan pengarahan kepada mitra-mitra kita, kepada staf kita untuk sopan santun ya kepada para jamaah dalam melayani para jamaah. Yang keempat itu ada empati ya. Empati meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. Nah, itu seperti yang sudah dibilang tadi, ketika kita menjadi seorang tour leader atau ketua rombongan yang lainnya, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Nanti mereka juga akan sambung lidah lagi. Oh, pelayanannya enak loh, diperhatiin ya gitu. Jangan
seorang tour leader atau pembimbing umroh dan haji itu jangan mikirin belanja ya, jangan mikirin belanja, ayo ya belanja gitu ya. Tapi kita juga harus memprioritaskan para jamaah kita. Selanjutnya yang terakhir ya, berwujud atau tangible, yaitu penampilan fisik, peralatan personil, dan media komunikasi. Nah, ketika kita menjadi seorang market ya atau agen umroh, tentunya kita harus mempunyai yang namanya peralatan-peralatan syiar kita. Peralatan-peralatan syiar kita dari mulai apa? Dari mulai brosur, ya, dari mulai brosur. Terus ID card, ya, ID card supaya ada apa ya? Kita tuh ada nama kita gitu ya. Ada tanda pengenal kita itu supaya memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa kita itu ada di travel haji dan juga umroh. Nah, itu barangkali dari awal sampai akhir ya. Tadi sudah dijelaskan. Nah, itu perihal sepintas tentang kita memanage satu buah travel ya, travel haji dan umroh. Intinya kita itu harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk para jamaah. Nah, ini foto-foto saya para jamaah. Nih, ini yang pertama, ini kita harus senyum, terus senyum gitu ya. Mau jamaah seperti apa, ada jamaah yang marahnya seperti apa, kita harus tetap tersenyum. Memberikan pelayanan yang terbaik untuk para jamaah. Oke, semuanya. Thank you for your attention. Oke, baik, Kang Asep. Baik, Masya Allah ya. Jazakallah ahsanal jaza. Terima kasih kepada Ustadz Marwan ya atas pemaparan materinya. Insya Allah ya, baik kita sadar ataupun tidak sadar, memberikan wawasan baru, ilmu baru untuk kita semua, dan semoga kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan nyata kita. Nah, tadi ya sedikit mengutip atau rincian dari Ustadz Marwan. Suaranya. Apaan ya, sinyalnya di sini agak ini karena mendung juga. Baik, saya ulangi ya, tadi sedikit mengulas rangkuman yang beliau paparkan. Tadi saya tertarik mengenai quotes beliau berbicara mahasiswa ya, bukan mereka yang sibuk pulang pergi atau makan main nongkrong, tetapi beliau yang mampu meluangkan atau mengembangkan skill yang ada dengan kesempatan yang ada di dunia perkampusan, dengan mencerna, dengan mengamati, dengan belajar, dan pastinya dengan mengimplementasikan kepada kehidupan nyata. Itu mungkin ya. Dan tadi garis besarnya beliau membahas mengenai manajemen umroh dan haji ya, yang mana di dalamnya banyak yang harus kita tahu seperti definisi atau unsur-unsur atau fungsi manajemen dan prinsip-prinsipnya, dan bagaimana kualitas pelayanan sehingga jamaah-jamaah itu bisa dengan nikmatnya dan bisa istilah Sundana mah bisa katagihan gitunya koyong deui karena travel eta gitu. Kurang lebihnya seperti itu mungkin Ustadz. Kita lanjut aja kepada sesi tanya jawab karena teman-teman juga pastinya udah penasaran nih ya. Iya. Untuk menjawab. Nah, untuk peraturan sharing session kita semi formal aja ya. Jadi teman-teman kalau mau ada yang bertanya bisa raise hand. Dan nanti oleh saya izinkan untuk memaparkan pertanyaannya, atau boleh juga via chat nanti saya bacakan satu persatu pertanyaan teman-teman. Boleh teman-teman langsung aja. Atau kita kasih. Saya mau. Ya Ustadz gimana? Mau tanya, di sini sudah ada yang bergabung sama travel nggak? Ada yang sudah
menjadi seorang market atau agent travel di sini? Belum? Belum Pak Ustadz. Oh, belum. Ya, siap. Ya. Ayo teman-teman, boleh nih kita langsung tanyakan. Oke, boleh, silahkan yang mau bertanya. Oke, mungkin sembari menunggu ya Ustadz, mungkin lagi memikirkan atau menyiapkan juga. Saya juga penasaran Ustadz, betul yang Ustadz paparkan, ya kita itu perlu ada manajemen kan gitu, pengelolaan atau pengaturan atau pengelolaan dalam hal travel mungkin ya, lebih ruang lingkupnya. Sebuah cita-cita mungkin sedikit sharing Ustadz mengenai cita-cita saya ingin punya travel lah, ingin istilahnya mengumrohkan khusus dari travel saya pribadi, keluarga saya semua gitu kan. Tapi jujur Ustadz sampai sekarang saya masih bingung gitu tahapan langkah pertama untuk bisa masuk, ya minimal kita punya teman ikut bisa masuk mengurusi travel orang lain gitu. Jadi bingung Ustadz gimana tuh caranya kita mengawali, contohnya kita punya harapan untuk punya travel tapi kita sekarang masih stroke bingung bagaimana tahapan awal gitu Ustadz. Mungkin itu dari saya pertanyaan Ustadz ya, keluh kesah. Terima kasih. Oke, siap. Thank you very much for your question, Kang Asep. Ketika ini ya, langkah awal ketika kita ingin membuat sebuah travel ya, travel haji dan umroh. Saya kasih tahu dulu, untuk kita membuat sebuah travel itu, kita yang pertama harus ada kisaran ya minimal 1M untuk membuat satu buah travel ya. Dari mulai untuk kuasa hukum ya, atau nah itu harus kita pertama menekan 1 miliar itu untuk travel pribadi kita. Untuk travel cabang, untuk kita membuat sebuah travel cabang, travel lain ya, itu minimal harus ada 400 jutaan untuk membuat sebuah travel cabang ya. Dan juga untuk membuat sebuah travel itu kita itu harus ada yang namanya seperti deposit, seperti deposit kepada ya menjaga ketika ada kolaps ya. Tentunya mereka juga, Kementerian Agama juga, mereka melihat kepada income kita ya, income kita berapa miliar. Nah itu menurut saya langkah awal untuk menuju ranah ke sana, pertama kita harus menjadi agent travel umroh lain. Ya, itu langkah awal. Ya, contohnya seperti saya. Saya ini sekarang ada bergabung di Travel Tanur Mutmainah. Travel Tanur Mutmainah, dia ini menurut saya ada program yang sangat bagus, inovasi tentunya, inovasi baru, di mana ada subsidi DP. Jadi jamaah cukup membayar DP 1,5 juta sampai 2 juta bisa berangkat ke Baitullah. Biasanya untuk DP itu sekitar 6 jutaan. Untuk DP 6 juta, 7 jutaan untuk DP. Namun di Travel Tanur Mutma ini jamaah dapat subsidi. Biasanya untuk DP 6 juta dan 4 juta itu ke jamaah cukup 1,5 juta sampai 2 juta bisa langsung untuk ke Baitullah. Dan sisanya bisa diangsur memakai uang. Yaitu kita bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah. Nah, nanti kita kalau mau menjadi seorang agen atau travel umroh ya, kita mencarinya seperti yang itu ya. Pertama bisa cash
Yang pertama bisa pembiayaan, bisa umroh dulu bayar belakangan. Supaya apa? Supaya kita memberikan solusi kepada para jamaah. Ya, kan banyak. Jadi orang mampu itu kan ada dua. Ada yang mampu cash bagi yang mempunyai uang banyak. Yang kedua, ada yang mampu angsuran bagi yang mempunyai usaha, mau itu dagang gorengan, mau petani atau apa, ya itu dua orang mampu. Nah itu makanya di kita ada sistem umroh dulu, bayar belakangan, seperti itu. Langkah awalnya sih itu, langkah awalnya kita bergabung ke travel lain. Caranya, misalkan di sini ada yang mau jadi pensiar Baitullah, boleh hubungi saya. Boleh hubungi saya. Bisa per jamaahnya itu dapat fee-nya itu 1 juta sampai 2 juta per jamaah. Ya, untuk fee-nya. Barangkali di sini ada yang mau jadi pensiar Baitullah nih, semuanya di manajemen dakwah ini ya, manajemen dakwah ini saya memberikan peluang kepada semuanya ketika mendapatkan 1 jamaah itu ada mendapatkan fee ya. Tergantung paketnya, itu fee-nya 1 juta sampai 2 juta per jamaahnya. Gitu. Di travel yang saya jalankan ini programnya bagus kok, namanya programnya Easy Umroh, umroh mudah. Itu jamaah cukup DP 1,5 juta, kalau mau pakai PCR sama kan sekarang ada tes PCR ya. Untuk umroh new normal. Oh iya, saya belum cerita nih umroh new normal. Nah, umroh new normal ini pertravelan di Indonesia tidak bisa seperti kemarin-kemarin. Bisa beli paket sendiri, bisa menentukan sendiri hotelnya di mana, ininya di mana. Tapi untuk sekarang ini, travel haji dan umroh di Indonesia itu harus membeli paket yang sudah dibentuk oleh Dubes Kedutaan Arab Saudi. Nah, otomatis harganya sekarang itu 30 sampai 40 juta. Untuk umroh new normal. Untuk umroh new normal, tapi kalau di travel yang saya jalankan, itu harganya masih terbilang apa ya, di bawah travel-travel lain ya, 28.500.000 dan 30 juta. 28.500.000 dan juga 30 juta. Ya. Kalau travel lain ada yang 35 juta, ada yang 40 juta. 30 juta dan 28 juta setengah, yang 30 juta itu sudah termasuk tes PCR dan yang lainnya, karantina dan yang lainnya. Itu untuk umroh new normal. Soalnya 1 kamar berdua untuk sekarang. Untuk sekarang 1 kamar berdua dan ada karantina selama 3 hari di kota Madinah. Di Madinah di karantina dulu 3 hari. Nah, seharinya besoknya baru bisa beribadah ke Masjid Nabawi, ke Raudhah. Mungkin ada yang mau beli kurma, belanja. Biasanya ini para ibu-ibu, para ya. Nih, kalau untuk umroh itu dia pas ke sana bawa 2 koper, pulangnya bawa 5 koper. Ya. Bahkan ada jamaah saya pas keberangkatan 19 Oktober, dia memakai umroh pembiayaan, umroh dulu bayar belakangan. Tapi uang jajannya, uang sakunya dia itu 30 juta. Dia jajan 30 juta, Masya Allah. Ya, umrohnya nyicil gitu ya, tapi uang jajannya 30 juta. Luar biasa itu. Ya, makanya banyak banget tuh bawa barang-barangnya seperti itu untuk umroh new normal. Makanya kalau planning sih saya rencana berangkat bulan Februari. Rencana bulan Februari berangkat lagi, membawa para jamaah sekitar 120 jamaah. Ada 120 jamaah sama mitra-mitra saya juga. Mitra-mitra saya tersebar di seluruh Indonesia ya. Ada yang orang Jambi, ada yang orang Jakarta, ada yang orang Bekasi, Sukabumi, ya. Semuanya ada perwakilan kita semua. Kang Asep di mana rumahnya?
Tasik Ustadz, Tasikmalaya. Oh, di Tasik. Oh, di Tasik ada perwakilan kita juga. Pokoknya kita di travel saya itu memberikan pelayanan seluruh Indonesia ya. Mau ada jamaah yang di mana, misalkan nih di sosmed kalian ya, ada jamaah yang dari Madura, bisa daftar ke kita gitu. Makanya nih ya berhubung satu ini ya, satu ranah, satu ini di travel manajemen haji dan umroh, saya rasa sih harus mencoba menjadi marketing umroh dan haji gitu ya, supaya kita juga ada yang tadi saya udah paparkan itu nanti juga dialami oleh kita sendiri. Itu mungkin itu. Iya. Oke, makasih Ustadz atas jawabannya ini. Alhamdulillah ya. Oke, teman-teman yang lain, barangkali ada yang ingin langsung bertanya, boleh nih. Raise hand, terus nanti saya serahin kepada antum. Oh ya, ini ada via PC Ustadz, mungkin saya bacain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, tapi bukan nanya tentang travel. Tapi kan pengalaman banyak yang gak ngerti dengan syarat beribadah haji. Apalagi salah satunya syaratnya harus pintar. Nah, pintar yang dimaksud itu seperti apa ya Ustadz? Pintar secara globalisasi kah atau seperti apa? Itu Ustadz, bisa masuk Ustadz? Ya, tentunya ketika kita akan melaksanakan haji dan umroh ya, itu tadi ada kata peribahasa pintar ya. Ada peribahasa namanya pintar. Pintar di situ sebenarnya untuk umroh ini yang anak kecil pun dia bisa melaksanakan umroh. Ya, dia bisa melaksanakan umroh. Untuk pintar, untuk kadang suka ada yang gini, umroh tuh saya belum pantas. Saya belum bisa doa-doanya, belum bisa apa-apanya gitu ya. Nah, nanti ada namanya manasik. Ya. Ada namanya manasik. Ketika kita daftar umroh ataupun haji, kita ujug-ujug mangkat begitunya. Jadi kita nggak langsung berangkat, tapi kita juga ada pembelajaran, ada pembelajarannya, ada manasiknya. Nah itu biar ada pengetahuan juga buat kita apa saja yang dipersiapkan. Nah nanti juga kita mendapatkan ilmu pengetahuan di manasik tersebut seperti itu. Dengan manasik sih, dengan manasik. Baik, bagaimana saudari Satria Amarullah? Apakah ada tanggapan? Alhamdulillah dapat dimengerti. Iya, iya. Nah, nanti pokoknya ketika kita mau melaksanakan haji dan umroh, itu kita nggak usah bingung-bingung, aduh, saya nggak bisa doa-doanya, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nanti juga di travel itu diberikan pertama buku panduan ya. Ada buku panduan-panduan yang akan dipelajari nanti ketika manasik. Seperti itu. Kang Satria di mana rumahnya? Di Kampek, Ustadz. Kampek. Oh iya, salam silaturahmi. Ya, Ustadz. Ya. Yang orang Bogor mana ini? Yang orang Bogor? Yuk, orang Bogor mana nih? Orang Bogor. Alinda katanya Pak, ini orang Bogor. Ya, Sukabumi. Oh iya, ini ada satu lagi Tad. Oh, boleh teman-teman nih sembari ada satu lagi nih, kita batasi 3 dulu aja ya karena melihat waktu. Dari Saudari Putih ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, apa saja masalah-masalah yang sering ada ketika kita punya travel, bagaimana kita untuk cara mengatasinya, dan apa saja yang harus kita lakukan supaya masalah tersebut tidak mudah datang kepada kita. Terima kasih. Ya, mantap ini pertanyaannya nih. Emang apa namanya? Saya nunggu ada yang bertanya seperti ini nih. Saya nunggu ada yang bertanya seperti ini. Nah, kita nanti
di travel haji dan umroh itu ada namanya tour leader ya. Ada namanya tour leader. Kita semuanya yang ada di sini bisa menjadi seorang tour leader. Tour leader itu ketua rombongan jamaah haji dan umroh. Tugas-tugas tour leader itu pertama dari mulai bandara, merapihkan koper, ya, merapihkan koper, memeriksa koper, memberikan boarding pass, memberikan tiket, terus ada keluhan jamaah yang sakit atau apa, itu tugas-tugas kita sebagai tour leader. Nah, tadi ada keluhan yang sering saya alami ya. Keluhannya ataupun ada masalah-masalah kadang, tapi sempat ngalamin yang pertama ketika paspor hilang. Nah, ketika paspor hilang itu saya alhamdulillah belum pernah mengalami untuk paspor hilang, tapi untuk koper hilang saya pernah. Untuk koper hilang yang pertama saya bahas dulu untuk paspor hilang. Nah, makanya nanti ketika kita memanage sebuah travel haji dan umroh, kita memberikan arahan kepada mutawibnya. Biar si paspor itu nggak hilang. Ya. Itu caranya ketika kita di bandara Jeddah, ketika sudah masuk bis, itu semua paspor jamaah dikumpulkan di mutawib. Itu caranya untuk supaya paspor tidak hilang. Itu semuanya dikumpulkan di bis oleh mutawib. Nah, itu untuk paspor. Kalau kehilangan bagaimana? Kalau hilang itu caranya kita yang pertama menghubungi kepolisian di negara kita ya. Dan juga di negara Arab Saudi, dan juga ada namanya RAC gitu ya. Dia adalah satu buah badan hukum yang mana nantinya akan memberikan paspor sementara. Ada kopian paspor sementara, nanti dikasih biar bisa kita pulang ke Indonesia gitu ya. Nah, itu nanti kita dikasih. Pokoknya laporan nanti mau ke mutawibnya ataupun tour leadernya gitu. Untuk koper hilang, ketika di bandara ada koper hilang, yang pertama kita caranya supaya koper tidak kalau bahasa Sunda mah teu patuker ya, tidak tertukar dengan yang lain, yaitu dikasih label atau ciri. Saya kasih contoh ya, saya ambil dulu koper saya. Ya, ini kita kasih label ya, biar tidak hilang si koper. Ini kita kasih label. Misalkan nomor busnya berapa? Nomor bus 165 jamaah travel apa di sini. Terus kita kasih ini. Kasih pitanya warna apa untuk jamaah kita, mau kuning, mau merah, mau hijau. Dan juga kita kasih foto ya. Kita kasih foto para jamaah. Tetapi kita memberikan arahan kepada jamaah biar mereka cetak foto untuk ditempelkan di kopernya masing-masing. Nah, itu untuk koper. Nah, itu sih masalah-masalah yang sering dialami, dan juga keluhan para jamaah. Ada yang telah, misalkan di itinerary ada jam 9 kumpul di lobi, misalkan ya, jam 9. Ada jamaah yang masih tidur misalkan. Otomatis ketika kita telat beberapa menit saja sudah merubah itinerary tersebut, merubah kegiatan tersebut. Contohnya tadi, kalau misalkan kita nggak on time jam 1, misalkan jam 2, nah kan kita waktunya ini banget gitu ya. Nah gitu juga merubah semuanya. Ketika kita telat, ada jamaah yang seperti itu, kita harus tetap smile. Kita harus tetap tersenyum, ibu, ya gitu.
kenapa telat gitu ya, gitu-gitulah. Pokoknya kita harus ramah lah gitu ya, meskipun di dalam hati kita gitunya. Tapi kita jangan memperlihatkan seperti itu ya. Kita harus tetap tersenyum gitu, bersabar. Makanya kita dilatih 20 sabar. Seperti itu mungkin. Oke, makasih Ustaz, Masya Allah ya. Gimana Saudari Putih kali ada tanggapan atau gimana? Boleh. Ya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Putih tinggal di mana? Di Halo, Saudari Purwakarta, Putih. Ustadz. Purwakarta. Oh iya. Iya, Purwakarta. Purwakartanya di mana? Di Cibungur. Cibungur Sari. Saya pernah tampil di situ di Cibungur. Pernah. Ya, Ustadz. Di Cibungur. Saya mondok di Cianjur, di Al-Musri, Ciranjang. Nah, kan ada Nasid ya. Nasid yang tampil ke Purwakarta, Sumedang, ke Tasik itu pernah ke Ciawi, Tasik. Pernah tampil di Ciawi. Ya, Tasik. Itulah. Masya Allah Ustaz. Ya, Siti Jaratunisa di mana nih rumahnya? Tangerang Ustaz. Tangerangnya di Cikupa. Oh, Cikupa. Ada teman saya juga di Cikupa. Dia pegang travel juga, cuman lagi kolaps. Nah, travelnya dia ikut sama saya. Cikupa mana temannya Ustaz? Deket, pokoknya deket Giant, ada Giant. Oh, Citra Raya ya? Ya, Citra Raya. Oke, baik. Ustadz, ini ada satu lagi Ustadz yang nanya dari Saudari Nida. Boleh kan Nida mungkin mau open mic gak apa-apa, Teh Nida? Nida. Halo Teh Nida? Masih Ya. bergabung? Ya, Masih. boleh Teh Nida. Ya baik Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya Nida Nadia. Izin bertanya Ustaz, apakah ada syarat-syarat gitu Ustaz ataupun kualifikasi tertentu untuk kita nih yang ingin bergabung ke dalam travel gitu atau ingin menjadi tour leader seperti harus fasih berbahasa Arab ataupun Inggris gitu ataupun memang ada kualifikasi yang lainnya? Seperti itu Ustaz, terima kasih. Oke, siap-siap. Nah, ini pertanyaan bagus juga nih. Yang pertama saya akan jawab bagaimana kita bergabung dengan satu buah travel ya. Ketika kita bergabung dengan sebuah travel, yang pertama persyaratannya itu, tapi travel masing-masing travel itu beda-beda apa sih namanya? Beda-beda kebijakan ya. Beda-beda kebijakan. Contoh di travel yang saya sekarang ini mendaftar jadi mitra travel itu cuman 85.000. Ada biaya untuk surat MOU dan juga pembukaan rekening di Bank Permata. Itu di travel saya dan juga pembuatan ID card ya. Nah, itu di travel saya itu 85.000 untuk pendaftaran jadi mitra ataupun agen travel umroh. Ya. Syaratnya itu kita kasih KTP dan juga membayar administrasi tersebut 85.000. 85.000 yang kita dapatkan, yang pertama banyak kesempatan mendapatkan umroh gratis. Ya, ada yang mau di sini umroh gratis semuanya? Mau Ustaz. Ya, cakep. Nah, itu ada kesempatan dapat umroh gratis. Yang kedua, mendapatkan fee 1 sampai 2 juta per jamaah, tergantung paketnya ya. 1 sampai 2 juta per jamaah. Yang ketiga, kita diberikan lisensi ya, lisensi yang tadi itu fee itu. Ada yang mau gabung di sini yang mau jadi pensiar Baitullah? Tapi saya untuk para mahasiswa di sini ya, tanpa mahasiswa di sini, tanpa
bayar admin 85.000 tanpa semuanya. Kalau semuanya di sini punya jamaah, saya kasih fee 1 juta buat semuanya tanpa kalian mendaftar jadi bagian, misalkan untuk daftar 85.000 dan yang lainnya. Saya tetap kasih fee-nya 1 juta buat semuanya yang punya jamaah. Boleh tuh, nanti saya ajarkan juga, nanti saya arahkan juga, biar sambil belajar lah semuanya juga ya, sambil belajar untuk menjadi seorang marketing travel umroh dan haji. Itu yang pertama untuk bergabung di travel umroh dan haji. Ada juga yang bayar 950.000. Ada juga yang bayar 1.550.000. Nah, ada yang gratis juga, ada yang gratis. Cuman kita lihat sebelum kita bergabung dengan travel tersebut, kita harus pertama izin umrohnya yang harus kita lihat. Izin umrohnya, yang kedua programnya gimana. Tapi sekarang program umroh dulu bayar belakangan sudah banyak travel yang mengadakan umroh dulu bayar belakangan. Tapi DP-nya 7-6 jutaan di travel lain. Kalau di travel saya, DP-nya cukup 2 juta, 1,5 sampai 2 juta per jamaahnya. Di travel saya. Di travel yang sekarang ini, di travel saya kisaran 30.000 yang baru daftar kemarin. 30.000 jamaah. Travel saya. Travel besar juga, travel besar. Kita mempunyai 40 cabang. Barangkali di sini juga ada yang mau nanti mau bergabung sama saya, boleh silahkan, saya memberikan peluang kepada para mahasiswa semuanya. Jadi sambil kuliah, barangkali ketika kita jajan ke kantin, kita sambil tanya-tanya si ibu kantinnya, ibu umroh gitu. Terus ketika kita di mana gitu ya, mengadakan kajian atau di mana, nah boleh nanti kita kasih materi-materinya ya, kita kasih gambarnya, kita kasih cara-caranya. Dan di travel saya itu untuk sekarang, kalau nggak mau bayar pakai uang, itu bisa membayarnya dengan menyetorkan 1 jamaah per bulan. Pokoknya 12 jamaah, free-nya 1. Kalian mau gratis umroh, 12 free 1. Ya, paham ya? Kalau diuangkan 1 juta kali 12 kan 12 juta ya. Kalau diuangkan 1 juta dikali 12 juta. Kalau mau diumrohkan, ketika dapat 12 jamaah dengan DP masing-masing semuanya, yang 12 itu DP 1,5 juta atau sampai 2 juta, itu kita bisa mendapatkan umroh gratis. Gitu. Tanpa kalian bermitra pun saya kasih deh. Kalau kalian punya 12 jamaah, udah ayo berangkat gratis bareng saya. Insya Allah, gaskeun. Gaskeun, hayu. Terus tadi yang mau jadi tour leader, itu ada syarat khusus. Di antaranya, pertama harus umroh dulu. Minimal 1 kali umroh, sudah berpengalaman 1 kali umroh. Yang kedua, berijazah, berpendidikan. Terus tadi ada juga pertanyaan fasih bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, itu enggak ada persyaratan khusus, kita harus fasih bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Tapi kalau jadi mutawib itu wajib. Kalau menjadi seorang mutawib itu wajib bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Tapi kalau jadi seorang tour leader bebas. Tidak ada syarat apa-apa. Hanya syaratnya yang paling penting tuh pernah umroh 1 kali gitu. Itu syarat jadi tour leader. Semuanya bisa jadi tour leader yang ada di sini. Gitu. Oke, cukup. Nida? Iya, cukup Ustadz. Terima kasih banyak penjelasannya. Ya. Nida tuh di mana rumahnya? Saya dari Ciamis, Ustadz. Ciamis. Oh iya, siap. Saya juga di sana. Ciamis.
Ya, banyak orang Sunda ya Ustadz. Iya, Pan. Ustadz Komun. Ya baik, alhamdulillah ya, udah ada 4 penanya. Mungkin itu sekaligus penanya terakhir. Dan masya Allah ya, seakan saya rasa ketika mendengarkan mengenai travel itu seakan sangat mudah gitu kita untuk mau umroh itu Ustadz. Seakan diajak Ustadz gitu kan, nanti bisa PC-PC kalau ada yang ingin collab atau tanya-tanya seputar travel, boleh ya nanti di grup atau boleh PC saya pribadi untuk nanti dikasih. Travel yang saya ini ada ini kata-kata umroh semudah senyuman. Masya Allah. Umroh semudah senyuman, umroh mudah sepanjang masa. Gitu. Kalau mau gratis cari 12 free 1. Kalau nggak mau bayarnya pakai uang, bisa dicicil yang 12 jamaah itu, dicicil per bulannya bisa 1 jamaah per bulan. Sampai yang 1 tahun. Yang 1 tahun kan 12 bulan ya. Nah itu kita setor 1 bulan sekali jamaah. Itu kalau kita nggak mau bayar pakai uang. Kalau yang mau ngambil yang 2 tahun, 2 bulan sekali setor 1 jamaah. 2 bulan sekali setor 1 jamaah. Kalau yang mau 3 tahun, berarti 3 bulan sekali setor 1 jamaah. Nah itu pokoknya bagus banget sih ini di travel kita programnya. Boleh nanti ya. Oke. Ini ada yang mau nanya. Baik, terima kasih kepada penanya. Ya. Itu katanya sekarang travelnya buka apa enggak? Oh, travelnya buka. Nanti kita ada pemberangkatan juga 15 Desember. Ya, udah. Ya. Nah, kamu udah. Oke, baik Ustadz. Mungkin untuk penanya udah selesai ya sharing session. Mungkin sebelum ditutup Ustadz ada closing statement atau tadi ada dari panitia request kan melihat hobi Ustadz ada tarik suara nih, lupa tadi saya sebagai breaking barangkali ingin ingin memberikan syair-syair terlebih dahulu Ustadz sebelum Ustadz close gitu statement. Ya, boleh Ustadz sembari closing statement. Sebelum saya closing mungkin ada lagu ya. Mungkin hari ini, esok atau nanti, guys. Ada yang tahu lagunya? Ada yang tahu lagunya? Tahu Ustaz. Oh ya, selamat. Ya mungkin hari ini atau mungkin hari ini, esok atau nanti. Ya. Kedengeran nggak? Beneran Ustaz. Mantan, kedengeran. Sedih nggak ini ya? Ku hampiri jalan yang kita lewati, setiap hari kita di sini. Ku menanti hadirmu untuk kembali, hanya kenangan yang tersisa di sini. Namun sekarang kau telah pergi dan ku yakini kau takkan kembali. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, tak lagi saling menyapa, meski ku masih harapkanmu lagi. Hadir kembali, hanya kenangan
yang tersisa di sini. Namun sekarang kau telah pergi dan ku yakini kau takkan kembali. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, tak lagi saling menyapa, meski ku masih harapkanmu lagi. Segalanya. Ya, oke, mungkin itu. Khair Ustaz, khair. Insyaallah. Insyaallah Ustaz, insyaallah Ustaz, suaranya Ustaz. Insyaallah. Mantap Ustaz, mantap. Ya lagi Ustaz, tarik. Iya, banyak yang Nambah Ustaz, request nambah Ustaz. nambah Ustaz. Lagi Ustaz. Aduh. Lagi apa? Hajib Ustaz, hajib. Iya, syukran jazakallah. Sebenarnya saya itu dulu ya sewaktu SD itu saya tuh penyanyi dangdut. Saya dulu penyanyi dangdut dan di SMP saya mulai pop, SMA nasid, Islami lah. Udah Islami, tapi tetap sih masih cover lagu. Ada lagi? Lagi Ustaz lagunya Ustaz. Ada yang mau banyak yang request Ustaz, ada yang mau duet katanya ini Teh Alinda. Boleh Duet. duet. Lagu apa? Aduh. Lagu apa? Enggak. Alin? Ya itu mungkin penutupan lah. Buat biar happy, biar sedih tadi ya. Ada sedih-sedihnya. Ya. Ya boleh Ustaz ya. Boleh dicek Langsung. YouTube saya Marwan Elginan ya. Marwan Elginan. Nah, Saya tulis Marwan Elginan. Baru sedikit sih. Nggak terlalu nggak terlalu aktif juga. Hobi aja, hobi. Hidup dengan jangan lupa subscribe. hidup dengan seni itu indah. Masya Ya gimana Allah. Kak? Boleh ini Ustadz nanti collab banyak yang punya YouTube di sini di manajemen dakwah Ustadz. Collab Mantap. podcast nanti. Nah, ya, siap. Boleh Ustadz ya closing statement mungkin sebelum kita nanti ada sesi terakhir foto bersama ya bersama teman-teman. Oke, siap. Oke semuanya, saya berpesan kepada semuanya, kita itu harus memiliki cita-cita yang tinggi ya. Bagaimana sudah dijelaskan di dalam Nazoman Alfiyah juga, Parpa bidom miwansiban pathan wajur, kazikrullahi abdahu yasur, wazim bitaskinin. Kita itu harus seperti ropa itu kan di atas. Nah itu kita harus memiliki cita-cita yang tinggi. Apalagi kita semuanya yang berkecimpung, mudah-mudahan semuanya bisa berkecimpung di travel haji dan umroh ya. Dan saya doakan buat semuanya, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan juga barokah, disukseskan selalu, dilancarkan tugas-tugasnya ya. Amin, Ustaz. Pokoknya wish you all the best ya, wish you all the best. Saya doakan semua yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan juga barokah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan nanti yang mau main ke rumah saya boleh, yang mau main ke Bogor kita ngopi-ngopi ya di Kopi Daong. Boleh ya, saya tunggu.
Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam pemaparan tadi ada kesalahan atau apa. Saya bukan seorang ahli dalam manajemen travel haji dan umroh. Ya, kita sama-sama belajar ya, saling belajar satu sama lain. Dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya, buat panitia, sukses semuanya ya. Oke, ya itulah pokoknya terima kasih buat semuanya yang sudah join juga ya. Dari mulai tadi 30 peserta nih dari jam 1 sampai jam sekarang, alhamdulillah luar biasa, Masya Allah. Oke deh, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz ya. Ustaz. Terima kasih teman-teman. Ya sama. Tapi sebelumnya teman-teman jangan dulu keluar ya karena belum selesai acara. Nanti di akhir mungkin ada sesi sesi foto bersama juga. Tapi saya selaku moderator mungkin sampai di sini izin dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya serahkan kembali kepada MC Saudara Rian. Silahkan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Saudara Asep atas moderatornya. Terima kasih juga kepada Ustadz Marwandi atas materi yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang telah hadir dalam acara webinar ini. Syukron, jazakumullahu khairan. Terima kasih. Jadi acara ini sukses dan berjalan dengan lancar. Mohon maaf mungkin dari kami sendiri selaku panitia banyak kekurangan, banyak kesalahan karena manusia nggak ada yang sempurna, yang sebenarnya milik Allah. Mungkin kita tutup acara ini dengan membaca Kafaratul Majlis. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf, saya selaku MC mungkin banyak kesalahan, mungkin juga emang banyak sih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesi foto bersama dulu ya. Teman-teman tolong di on cam, di on ini kameranya. Imam kalau masih aba-aba bilang ya, Saudara Imam. Imam, bagaimana Imam? Nah, baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman panitia. Terima kasih Kanida. Panitia Hanupis.